Assalamualaikum, good morning, selamat pagi, topik kuning menarik hati. Semoga harimu menyenangkan dan akal pikiranmu jernih selalu. Nah, kejernihan akal dan kebeningan hati bisa diwujudkan dengan meluapkan rasa syukur kita. Dengan bersyukur, maka pikiran ini akan menjadi jernih dan semua peluang bisnis akan nampak jelas. Dan jangan lupa sebelum pasar buka membikin trading planmu. Dan hari ini kita akan cermati saham Krakatau Steel, ya, perusahaan BUMN yang memproduksi baja HRC atau baja CRC, produknya yang cukup terkenal itu. Nah, baja HRC ini adalah baja hitam, Satria baja hitam atau hot roll coil. Nah, baja ini dibikin dengan menggiling slab baja dalam suhu yang di atas 1700 Fahrenheit atau di atas suhu rekristalisasi baja, itu kalau baja hitam. Kemudian baja HRC ini digunakan, kalau teman-teman tahu, itu ada di jalur kereta api, karena baja INP itu ada pula di peralatan pertanian, di bingkai otomotif juga ada, dan begitu pula untuk proyek konstruksi. Nah, kalau baja CRC atau baja putih itu merupakan proses lanjutan dari HRC. Nah, artinya akhirnya CRC ini memiliki kekuatan yang lebih kuat 20% daripada HRC, dan biasa digunakan baja CRC ini untuk peralatan rumah tangga, untuk perabotan logam, untuk struktur pesawat terbang juga, untuk sistem atap atau dinding, dan kemudian untuk peralatan listrik dan otomotif. Nah, kabar-kabarnya Crash atau Krakatau Steel ini mengalami perubahan yang luar biasa, bisa untung karena telah melakukan restrukturisasi hutangnya, sehingga nanti akan ringan dan kecil. Hutangnya akan terus menurun seperti ada yang di grafik itu sampai 2007. Kemudian karena ada restrukturisasi dan perbaikan kinerja, maka penjualannya juga, omsetnya juga meningkat seperti ada yang terlihat di grafik itu. Kemudian pula untuk cycle ada perbaikan cash to cash cycle-nya yang sebelumnya sekitar 180 hari sampai 200 hari, sekarang bisa menjadi 90 hari. Nah, lebih detailnya nanti kita bahas di belakang. Sungguhnya salah satu yang membuat Mbah tertarik adalah adanya perkawinan antara Nippon Steel dari Jepang dan Krakatau Steel dengan mas kawin 5,3 triliun. Maka lahirlah anak yang namanya PT Krakatau Nippon Steel Sumikin atau KNSS yang memproduksi baja galvanis dengan kapasitas 480.000 ton per tahun. Sedang kebutuhan nasional untuk baja galvanis ini untuk otomotif sekitar 1 juta ton per tahun. Artinya, jika KNSL ini full kapasitas produksi, bisa mencukupi separuh kebutuhan baja galvanis otomotif nasional. Saat ini KNS masih produksinya itu sekitar 200.000 ton per tahun, jadi belum full kapasitas. Kenapa sih Krakatau Steel itu kok Mbah pilih untuk dianalisa secara cap handle? Mungkin bisa 2 bulan atau 3 bulan untuk membentuk sebuah cap and handle itu. Kapan mulainya bibir cangkir yang sebelah kiri Krakatau Steel itu terbentuk adalah ketika harga saham Crash ini menerima efek dari pandemi COVID-19, dan dia mulai meresponnya
di tanggal 20 Februari. Itulah mulainya terbentuk bibir yang sebelah kiri di titik A, yaitu angka 270. Karena pasar secara keseluruhan bahkan di dunia, di pasar di BI adanya panic selling, sehingga harga itu turun terus sampai titik B. Kemudian titik B itu tembus saking paniknya menjadi titik B aksen, yaitu 124, itu ada di tanggal 30 Maret. Nah, itu adalah support kuat atau terendahnya keras. Nah, kemudian titik B itu mulai dilewati, yang kita jadikan sebagai acuan resisten dari dasar cangkir, yaitu di 190-an, itu titik B-nya. Kemudian antara titik B dan C perjalannya itulah di mana Mbah Giso mulai melakukan aksi beli, karena terlihat mulai ada penguatan, dan itulah saya melakukan buy di titik C. Mungkin teman-teman yang menyimak video sebelumnya, kita telah merekomendasikan bahwa Krakatau Steel untuk di 200 ke bawah adalah beli. Nah, setelah C beli, maka tentu minimal dia akan balik ke titik bibir cangkir tapi sebelah kanan, yaitu titik D. Nah, rata-rata teman-teman memang selnya di 9 Juni rata-rata mereka bisa sell di atas 300 sampai mungkin 322 atau 320. Nah, setelah itu saya sendiri juga belum masuk lagi di keras. Akhirnya benar memang keras itu terkoreksi sampai 260. Dan inilah yang kita jadikan support terdekat, yaitu tanggal 11 Juni. Support terdekat saat ini proses membentuk tangkai atau ganggang cangkir. Artinya di situ ada support di 260. Padahal tadi sampai sempat di bawah bibir sedikit. Bibirnya ada di 270. Lalu bagaimana cara membelinya saat kejadiannya sudah seperti ini? Apakah Mbah punya keyakinan bahwa dia akan melanjutkan kenaikan atau tidak? Kalau saya secara pribadi persepsi, memang kalau turun dia bisa nyentuh 260 lagi, atau minimal dia menyentuh 270. Jadi 260 itu support, 270 adalah untuk cek menguji support, dia akan menuju ke supportnya atau tidak, itu di bibir cangkirnya. Lalu sikapnya seperti apa Mbah sekarang kalau sudah harganya hari ini adalah 292? Apakah Mbah beli atau masih dalam kondisi cermati? Saya membeli pun 10% dulu karena memang sudah di atas bibir cangkir. Nah, kemudian di atas bibir cangkir ini akan terus atau tidak, nanti memang ujinya dikatakan breakout kalau sudah melewati 324. Kalau saya ditanya saya akan membeli lagi kemana, angka-angka yang saya perhatikan adalah di 270. Kemudian itu akan saya cermati benar nanti. Kalau diturun ke situ, bisa juga saya cermati lagi di 256 atau di 232 dan 220. Jika ternyata tidak turun ke 270, maka HK jangan lupa MM. Lalu jualnya di mana Mbah? Jualnya tetap pada patokan yang pertama, yaitu sell di antara tes sellnya lagi 318 sampai 324, itu tes sell pertama. Kemudian tes sell kedua ada di 340 dan tes sell ketiga 380 sampai 392 dan sell santai ada di 438. Kemudian
sel santai kedua adalah 480. Dan ketika harga mencapai 505, itulah target sel. Singkat kata, Mbah tertarik dengan performan laporan keuangan kuartal 1 tahun 2020. Keras mencetak untung 1,07 triliun. Heboh. Yang sebelumnya selama 8 tahun merugi secara istiqomah. Nggak usah dibahas ruginya kenapa, bikin pesimis karena kita bisnis saham ini yang penting cuan, bisa memanfaatkan momentum yang ada. Nah, kemudian apa dari kejadian ini yang bisa kita manfaatkan? Nah, artinya bahwa recovery di tubuh Krakatau Steel ini sudah jalan. Buktinya apa? Yang pertama, restrukturisasi hutang sebesar 27 triliun ke 10 bank nasional itu sudah ditandatangani sejak 30 September 2019 sampai periode 21 Januari 2020. Dan begitu pula Krakatau Steel ini juga melakukan divestasi usaha yang kurang ada hubungannya dengan core bisnisnya, yaitu dengan menjual Krakatau Bandar Samudra KBS dan PT Krakatau Tirta Industri yang akan direalisasikan di kuartal kedua. Kemudian efisiensinya juga sudah, dan perusahaan bisa menurunkan biaya operasional yang tahun 2018 itu adalah 33 US juta dolar. Kemudian ini awal tahun 2020 itu tinggal 19 US juta dolar. Nah, kemudian targetnya adalah bisa turun 16,5 juta dolar. Nah, turunnya ini dari mana sih? Dengan negosiasi ulang dengan vendornya, menghemat energi, mengoptimalkan utilitas pabrik, dan mengoptimalkan tenaga kerja. Kemudian dia akan bekerja sama dengan pemerintah yang mengganggu kinerjanya keras ini, yaitu tentang aturan import oleh Kemenperindak. Nah, itu yang dulunya adalah cara pengawalan di custom atau bea cukai bahwa pajak import itu yang di post bordernya harus lebih detail. Artinya importer ini agak nakal dikit dengan mengubah HS number dari carbon steel menjadi alloy steel, maksudnya untuk menghindari biaya masuk sebesar 15%. Itu merugikan negara. Nah, kalau itu bisa diketati, maka import itu tidak ugal-ugalan, harganya kita bisa bersaing. Karena kalau dengan mengubah HS number itu harganya murah, Krakatau Steel tidak bisa bersaing. Nah, itu. Kemudian yang keempat adalah dengan potensi dengan peningkatan value dari anak-anak usaha yang kurang optimal. Misalkan di PT Krakatau Steel di perbengkelan dan perawatan itu dioptimalkan untuk membuat end product yang bisa langsung dipakai oleh user, misalkan bikin tower, tiang listrik, kabin, dan itu semua bisa meningkatkan konsumsi baja nasional. Nah, untuk laporan keuangan secara singkat bisa dilihat di RTE seperti itu, teman-teman bisa lihat. Kemudian kalau ingin detailnya ada di IDX, kita sudah share pula. Saya Mbah Giso Trik Cuan.